Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Jihan Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Sebelum menuju materi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas utama psikologi komunikasi, yang kedua memperdalam mengenai teori psikologi komunikasi, dan yang ketiga adalah belajar menganalisa dari suatu peristiwa yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama, yaitu 3 tahun, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, di mana pada saat itu banyaknya kebiasaan serta aturan pemerintah yang harus kita terima dan jalani, seperti perubahan cara berkomunikasi yang tadinya kita mungkin bisa bertemu, bertatap muka, bersalaman, sekarang harus dengan cara virtual di balik layar, dan melakukan segala sesuatu jarak jauh untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Nah, di masa ini tuh kita kegiatan serba terbatas. Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa nongkrong, kita nggak bisa belajar bersama, berdiskusi, bertemu. Semuanya dilakukan secara virtual. Bahkan sempat ada larangan untuk kita keluar rumah, bahkan mall, pusat perbelanjaan semuanya ditutup. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal komunikasi, yang biasanya kita pergi ke sekolah atau ke kampus untuk belajar, kini harus dengan virtual, online, menggunakan aplikasi. Kita harus memastikan bahwa jaringan kita bagus, agar tidak adanya gangguan saat belajar. Itu semua merupakan dampak dari pandemi ini. Dan di setiap peristiwa pasti ada aja dampak negatif dan positifnya yang bisa kita dapatkan tentunya. Bukan berarti karena pandemi ini semuanya jadi negatif, semuanya jadi terhenti. Tidak, hanya saja mungkin kegiatan kita yang berbeda caranya. Maksudnya cara kegiatan yang berbeda itu yang biasanya mungkin kita para mahasiswa ketika ada tugas berdiskusi, kita berkumpul di suatu tempat atau di suatu kafe, terus berdiskusi, menyalurkan apresiasi, inspirasinya. Kini semuanya harus dilakukan online, menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet di rumah masing-masing, karena peraturan pemerintah yang melarang untuk berkumpul, untuk keluar rumah. Tetapi ada pun dampak positifnya. Dampak positif dari pandemi ini adalah semuanya jadi lebih simpel. Kita bisa melakukan apapun di rumah, jarak jauh, dan tentunya lebih memahami tentang teknologi yang ada, yang terus berkembang, yang semakin meningkat. Dalam pembahasan kali ini, kita menggunakan teori behaviorisme atau lebih dikenal dengan teori belajar. Belajar artinya perubahan perilaku sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme lahir dari reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar dan tidak tampak. Salah satu tokoh bernama John Watson mengemukakan teori perilaku komunikasi atau komunikasi behaviorisme, yaitu perilaku yang terbentuk merupakan hasil dari pengkondisian. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Penelitian ini menghasilkan penelitian yang adanya perubahan perilaku komunikasi pada anak
maka akan menghasilkan komunikasi verbal dan nonverbal yang menghasilkan stimulus respon. Pada teori behaviorisme menyatakan bahwa manusia mempelajari dan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan lingkungannya. Pernyataan ini sangat sesuai dengan keadaan pada saat itu. Ketika pandemi, kita harus terbiasa dengan keadaan yang baru dan aturan-aturan pemerintah yang sebelumnya belum pernah ada dan belum pernah kita lalui. Saat ini, pasca berakhirnya COVID-19, kita harus mulai membiasakan diri untuk kembali hidup normal. Yang biasanya 3 tahun ke belakang ini kita keterbatasan kegiatan, kita tidak bisa keluar rumah. Sekarang kita sudah mulai kembali beraktivitas normal. Seperti para mahasiswa yang tadinya berkomunikasi, belajar mengajar melalui virtual, melalui online, atau melalui WhatsApp group mungkin, sekarang sudah kembali beraktivitas, berangkat ke kampus, bertemu dengan teman-teman, berinteraksi di dalam kelas dengan dosen, dan mengekspresikan semuanya secara langsung, tidak lagi di balik layar atau tidak lagi terganggu oleh jaringan. Lalu para pekerja yang tadinya berkomunikasi via online, sekarang sudah kembali masuk ke kantor, tidak ada lagi WFH, rapat, dan berdiskusi atau berkomunikasi semuanya bisa dilakukan di kantor. Kesimpulannya adalah, dari pandemi COVID-19 ini menciptakan cara berkomunikasi baru, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang baru. Jadi setelah semuanya selesai ini, kita juga harus mulai membiasakan diri untuk hidup normal kembali, melakukan semuanya secara offline, berbelanja, belajar, bekerja, semuanya dilakukan secara normal, bertatap muka. Sudah tidak ada lagi ketakutan bersalaman atau bertemu dengan orang lain. Dan dari pandemi COVID-19 ini ada banyak dampak yang kita rasakan. Dampak positifnya adalah kita memiliki cara berkomunikasi baru dengan melalui teknologi yang ada, melalui online. Kita belajar untuk menggunakan suatu aplikasi seperti WhatsApp Group, atau mungkin kita bisa memulai rapat secara online menggunakan Zoom, Google Meet, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Yang sebelumnya mungkin hanya mengandalkan bertemu, berdiskusi secara langsung, bertatap muka. Namun, ada pun dampak negatifnya, yaitu tingkat kemalasan masyarakat meningkat karena terbiasa dengan segalanya yang instan, yang online, seperti berbelanja kita mengandalkan aplikasi. Lalu kurangnya sosialisasi pada anak, karena mungkin anak zaman sekarang karena terbiasa pada masa COVID-19 tidak boleh keluar rumah, alhasil dia hanya sibuk bermain gadget, bisa main bersama temannya melalui handphone. Jadi semangat untuk bersosialisasi, untuk main keluarnya itu menurun. Jadi mungkin dia merasa malas dan berpikir bahwa semuanya bisa dilakukan lewat handphone. Jadi tidak perlu lagi untuk keluar berinteraksi secara langsung. Namun terlepas dari dampak positif dan negatif akibat pandemi COVID-19, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dari virus yang mematikan tersebut. Mungkin itu adalah suatu penutup dari presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.